Assalamualaikum, hai semua. Siapa nih yang gak pernah bosan makan risol isi bihun kayak gini? Setiap pagi kalau nggak ada stok, aku selalu beli di tukang nasi uduk. Dan ini aku bikin tekstur kulitnya itu garing banget dan ini wajib banget dicoba ya. Bisa untuk dijualan frozen food atau stok di freezer setiap pagi bisa digoreng deh. Nah, langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Langkah pertama aku mau rebus bihunnya. Di sini aku pakai bihun jagung sebanyak 2 keping. Sebenarnya nggak harus direbus, cukup direndam air panas aja juga bisa ya. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini dan bihunnya sudah matang, diangkat lalu ditiriskan. Kemudian di sini aku mau tumis bawang merah dan bawang putih yang udah dicincang kasar seperti ini. Ini tumis bawangnya sampai bawangnya benar-benar matang dan harum ya teman-teman. Nah, kalau bawangnya udah matang, kemudian masukkan wortel yang udah diparut sebanyak 2 buah. Nah, kemudian ini wortelnya dimasak sampai matang ya. Boleh tambahkan sedikit air supaya wortelnya itu cepat matang. Selanjutnya masukkan bihun yang tadi udah kita rebus. Nah, bihunnya ini sudah aku potong-potong atau aku gunting menjadi lebih pendek ya teman-teman. Tujuannya supaya pada saat mengaduk seperti ini tidak susah, karena kalau bihunnya agak panjang-panjang ini diaduk sampai tercampur ratanya ini agak susah ya. Nah, kalau bihun dan wortelnya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk, dan gula pasir. Ini diaduk rata kembali ya sampai benar-benar tercampur rata. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman, kalau ladanya kurang atau gulanya kurang bisa ditambahkan. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini diaduk rata, cukup masak sebentar aja sampai benar-benar bihunnya matang ya, supaya hasilnya itu awet dan gak mudah basi. Nah, seperti ini cukup, sisihkan dulu. Untuk kulit risolnya di sini aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka, diaduk rata dulu, kemudian tambahkan air sebanyak 600 sampai 600 ml ya. Nah, airnya ini aku masukkan sedikit dulu sambil terus diaduk tepungnya sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Jadi sampai benar-benar tepungnya itu mulus ya teman-teman. Nah, kalau tepungnya sudah tidak ada yang bergerindil, masukkan 2 butir telur dan 3 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini diaduk rata kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, boleh tambahkan sisa airnya ya teman-teman. Nah, ini sambil terus diaduk, dikira-kira aja ya teman-teman, kalau misalnya terlalu encer jangan masukkan sekaligus semua. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang udah diiris tipis, aduk rata. Kalau kekentalannya sudah cukup, ini sudah siap untuk dibentuk atau dicetak di teflon ya. Nah, konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Di sini aku sudah siapkan teflon diameter 20 cm, kemudian tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon dan biarkan hingga bagian pinggiran kulit risolnya itu kering. Kalau bagian pinggiran kulit risolnya itu sudah kering seperti ini, berarti tandanya sudah matang ya. Kemudian sisihkan di dalam piring, lakukan hingga selesai. Lanjut ya, kalau semua kulit risolnya sudah dibentuk seperti ini, langkah selanjutnya kita bentuk. Ambil 1 lembar kulit risol. Nah, bagian yang kelihatan daun bawangnya itu berada di bawah ya, atau untuk bagian luar. Biasanya kan untuk bagian dalam ya, karena ini kita pakai daun bawang supaya daun bawangnya terlihat. Jadikan untuk bagian luarnya teman-teman. Kemudian masukkan secukupnya isian dan lipat seperti biasa ya, seperti kita melipat risol seperti ini. Untuk bagian ujungnya supaya nanti pada saat digoreng tidak terlepas, aku olesi menggunakan campuran tepung terigu dan air. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh. Nah, lakukan hingga selesai ya.
Untuk satu resep ini menghasilkan 21 pieces ya teman-teman. Tuh ini dia hasilnya dan ini siap untuk digoreng. Panaskan minyak yang lumayan banyak, kemudian langsung aja digoreng sampai kecoklatan. Ini bisa untuk frozen food. Kalau teman-teman mau kemas untuk frozen food, jadi dilapisi dengan plastik ya supaya tidak menempel satu sama lain. Karena ini kan gak pakai tepung panir. Jadi kalau dibekukan pada saat kita mau goreng itu biasanya agak menempel kulitnya kalau tidak dilapisi tepung panir atau plastik. Nah, kalau sudah kecoklatan dan bagian kulit itu sudah benar-benar garing, ini langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia hasilnya, risol isi bihun. Ini gurih banget dari daun bawang bagian kulitnya. Jadi kerasa banget gurihnya ya teman-teman. Dan untuk kulitnya itu beneran garing banget. Ini dicocol pakai sambal kacang, mantap banget ya. Atau bisa jadi untuk makan teman nasi uduk. Beneran deh, ini hasilnya enak banget dan garing banget, cocok untuk ide jualan juga. Nah sekian ya video dari aku, buat teman-teman yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau sudah recook jangan lupa tag ke Instagram aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.